10 orang intelijen Indonesia ditembak mati oleh pasukan TPNPB di Ndugama, Papua. Siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Pertanggal 18 Juli tahun 2022. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah terima laporan langsung dari Keneyam, ibu kota Kabupaten Ndugama, di mana dilaporkan langsung oleh Panglima TPNPB Kodam 3 Ndugama. Panglima TPNPB OPM Kodam 3 Ndugama melaporkan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 mereka telah berhasil tembak mati 10 orang intelijen Indonesia yang menyamar sebagai karyawan proyek dan penjaga kios serta melukai 2 orang. Salah satunya orang asli Papua, karena sembunyi-sembunyi melakukan rekaman video dan ambil gambar pada saat kegiatan pertemuan TPNPB dan pengibaran bendera bintang Fajara, lambang negara Papua. Laporan TPNPB Ndugama silakan ikuti di bawah ini. The TPNPB OPM NEWS. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Kodam 3 Ndugama Drakma. Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022, pukul 8.30 WIB. Laporan langsung melalui telepon selulernya oleh Panglima Komando Daerah Pertahanan KODAP 3 Ndugama Drakma Brigjen EGIANUSKOGEYA bahwa hari ini Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 kami TPNPB OPM Kodam 3 Ndugama Drakma sudah memasuki dan menguasai ibu kota Keneyam Kabupaten Nduga sepanjang Jalan Batas Batu Keneyam. Jam 8.30 pagi kami mengibarkan bendera bintang Fajar, The Morning Star Flag, di Nogolait sepanjang Jalan Batas Batu. Dan begitu kami masuk di lokasi kemudian kami mau kibarkan bendera bintang Fajar tapi salah satu masyarakat orang asli Nduga sembunyi ambil gambar serta video kemudian dia merontak sehingga kami mencurigakan mata-mata, maka kami tembak mati di tempat. Setelah itu kami tembak 5 orang yang jaga kios di sekitar sepanjang Jalan Batas Batu, dan juga mereka 5 orang itu anggota kami sudah dipantau beberapa hari yang lalu. Ternyata salah satu dari kios itu mereka pegang pistol, akhirnya kami tembak. Kemudian begitu kami sudah kuasai Jalan Batas Batu di Nogolait dan satu trek lewat kami tahan dan periksa, ternyata ada 4 orang merunduk dalam truk akhirnya kami mencurigakan dan kami tembak 4 orang itu sudah pasti anggota yang menyamar sebagai karyawan, tukang jadi mata-mata, seping. Setelah itu kami sedang menuju sepanjang Jalan Batas Batu, kami baku dapat dengan satu truk lagi dari arah Batas Batu kami palang dan sopirnya kami tembak mati di tempat, sampai kami jalan terus sepanjang Jalan Batas Batu, sekitar jam 15.30 sore satu orang lagi kami dapat di jalan dan kami tembak. Jadi hari ini Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022, kami tembak 11 orang dan satu orang masyarakat kami karena dia ambil gambar, video serta dia melawan saat ditanya pasukan TPNPB. Dari 12 orang tersebut, 10 orang meninggal dunia MD, 2 orang luka-luka, di antaranya, 1 orang kena peluru bagian paha dan 1 orang bagian lengan tangan. Dengan ini sikap kami TPNPB OPM Kodam 3 Ndugama Drakma, Panglima Daerah Brigjen EGIANUSKOGEYA dan Komandan Operasi PEMNEKOGEYA serta pasukannya menyatakan bahwa siapapun dia, masyarakat sipil, karyawan, buruh kerja entah itu orang asli Papua atau non-Papua serta juga pejabat orang Papua yang kami anggap mencurigakan, kami tidak akan kompromi tanpa memandang, tetap kami akan tembak mati sampai Papua merdeka. Dan apa yang kami lakukan itu demi agenda perjuangan bangsa Papua, Papua merdeka. Untuk ibu kota Keneyam Kabupaten Nduga, kami sudah kuasai sampai dengan sepanjang Jalan Batas Batu kami sudah lumpuhkan total. PENANGUNG jawab. TPNPB OPM KODAP 3 NDUGAMADERA KMA. TTD. Brigjen EGIANUSKOGEYA. Panglima Kodam 3 Ndugama Drakma. Mayor PEMNEKOGEYA. Komandan Operasi Umum Kodam 3 Ndugama Drakma. Kurir TPNPB OPM NEWS. PIS TPNPB Kodam 3 Ndugama Drakma. Catatan penting yang merupakan peringatan keras dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM untuk menjadi perhatian oleh semua pihak boleh ikuti di bawah ini. Banyak kali kami dari pengendali manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM sampaikan bahwa yang merasa masyarakat sipil orang imigran Indonesia untuk segera tinggal kan wilayah konflik perang, karena TNI dan Polri tidak akan menjamin keselamatan nyawa Anda.
Namun Anda tidak mengindahkan peringatan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM, maka otomatis Anda adalah bagian dari pasukan teroris keamanan Indonesia, you are part of Indonesian Terrorist Security Forces. Jika demikian, maka pasukan TPNPB siap tembak mati siapa saja yang namanya orang imigran Indonesia yang merupakan orang asing di atas tanah leluhur bangsa Papua. Apalagi sekarang Jakarta paksa buat pemekaran provinsi-provinsi baru di atas tanah leluhur bangsa Papua tanpa persetujuan pemilik negeri, maka pasukan TPNPB anggap semua orang imigran Indonesia adalah bagian dari pendudukan di atas tanah leluhur bangsa Papua untuk mengambil alih tanah-tanah orang asli Papua. Oleh karena itu sekali lagi kami larang yang namanya orang rambut lurus dan kulit sawo matang jangan memasuki di wilayah konflik bersenjata ataupun di wilayah lain di Papua. Dan mulai sekarang orang imigran Indonesia segera tinggalkan Papua Barat, karena revolusi total akan segera dilakukan di seluruh tanah Papua. Silakan juga ikuti laporan kedua dari Komnas TPNPB OPM di bawah ini. TPNPB NEWS. KONFILIKBERSENTA belum berakhir di tanah West Papua yaitu dari Sorong sampai Samari. West Papua tanggal 18 Juli tahun 2022. Sebelum terjadi pembunuhan di wilayah pertahanan Kodap Tigandugama Darakma sudah umumkan oleh Panglima Kodap Tigandugama bahwa yang namanya warga imigran atau pendatang segera tinggalkan daerah konflik bersenjata pada umum dan khususnya di Kap Dugama. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM berkali-kali sudah sampaikan kepada orang pendatang atau imigran di bumi West Papua secara terbuka berbagai media di seluruh dunia internasional dan nasional bahwa ini namanya perang REVULUSI untuk kebebasan, sehingga masyarakat sipil segera tinggalkan di wilayah konflik perang, dan itu jaminannya tapi pendatang yang ada di Papua, mereka pentingkan uang saja bukan nyawanya. Sehingga resikonya harus dihadapi di kini. Dan jika Anda manusia harus didengar apa yang dibicarakan secara umum dan terbuka berbagai media nasional dan internasional. Seluruh dunia tahu secara komando sudah umumkan tapi tidak diindahkan maka harus terjadi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM, organisasi Papua Merdeka sudah ada sebelum Indonesia datang di Papua sebagai tamu. TPNPB OPM adalah kompantan yang resmi melawan penjajah kolonial Indonesia untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri. Masyarakat sipil orang asli Papua dan non-Papua pada umumnya pendatang harus tahu diri dan mengerti baik, karena konflik bersenjata TPNPB OPM vs militer teroris gabungan kolonial Indonesia TNI Polri ada perang sudah lama dari tahun 2017 sampai hari ini 2022 ada perang sehingga masyarakat sipil segera tinggalkan daerah konflik di bumi West Papua. Laporkan kepada awak media The TPNPB OPM News dan tim Etidor, Kurir The TPNPB OPM News. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM per tanggal 18 Juli tahun 2022, dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM bertanggung jawab atas siaran pers ini. Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom, dan terima kasih atas kerja sama yang baik. Semoga Tuhan leluhur bangsa-bangsa di dunia melindungi dan menjaga kita semua.